Apakah kasih karunia Kristus itu? Yang pertama, saya bersuka cita menerima hak istimewa untuk memberitakan kabar baik di dalam program ini kepada banyak orang. Kasih karunia Kristus adalah anugerah, kemurahan, kebaikan Bapa, belas kasihan Bapa yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma karena Kristus. Kasih Bapa, kemurahan Bapa, belas kasihan Bapa, semuanya tidak layak kita terima, tidak dapat kita terima, tidak dapat kita upayakan untuk memperolehnya dengan usaha kita sendiri. Tapi karena Kristus kita telah menerimanya karena iman. Kasih karunia Kristus itu sendiri ditulis di dalam seluruh Alkitab hanya pada satu ayat, Galatia 1 ayat 6. Dikatakan oleh Paulus, "Aku heran, mengapa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain." Di dalam ayat ini Paulus mau menunjukkan bahwa kasih karunia Kristus adalah the true gospel, kabar baik sesungguhnya, the true gospel, Injil yang sesungguhnya, bahwa kita semua telah memperoleh pendamaian hanya karena Kristus. Bapa tidak bisa mengaksep dosa, Bapa tidak bisa menerima dosa sama sekali. Bapa tidak bisa menjadi satu dengan dosa. Bapa memastikan kekudusan, keadilannya, memastikan dosa harus dimusnahkan, dosa harus dihukum. Tetapi Bapa mengasihi orang berdosa. Bapa sangat mengasihi umatnya yang berdosa. Itu sebabnya tidak ada cara lain bagi Bapa. Ia harus menghukum dosa sekaligus harus mengasihi orang berdosa. Maka Ia memberikan kepada kita kasih Kristus, yaitu Kristus pribadi yang Ia kasih, anak yang Ia kasih, anak tunggalnya. Dan Yesus telah datang bagi kita untuk menanggung semua dosa kita, mengakui segala dosa kita. Apa yang Ia tidak lakukan Ia akui, apa yang Ia tidak kerjakan Ia akui, sehingga Dia menjadi dosa ganti kita, menjadi kutuk karena kita. Di kayu salib Ia mati, menjadi dosa, menjadi kutuk karena kita. Supaya dengan kebangkitannya kita sekarang menerima anugerah, kehidupan Kristus. Karena Kristus datang bukan membawa cara, bukan membawa agama, bukan membawa hukum. Dia datang membawa kehidupan. Dan kehidupan yang Dia berikan kepada kita adalah kehidupan yang Dia berikan karena kasih. Itu sebabnya di dalam Dia sekarang kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita menerima kemuliaan, dan kita menerima keselamatan. Itulah kasih karunia Kristus, yaitu Bapa berdamai dengan kita tanpa syarat. Karena segala dosa dan pelanggaran kita tidak pernah diperhitungkan lagi. Karena semuanya sudah ditanggungkan kepada Yesus. Dengan cuma-cuma kita telah ditebus, dengan cuma-cuma kita telah dikuduskan, dengan cuma-cuma kita telah menerima anugerah keselamatan. Tetapi apa yang kita terima dengan cuma-cuma, Yesus harus bayar dengan penderitaan, Dia harus dipermalukan, Yesus bayar dengan tubuh dan darahnya sendiri. Sehingga di dalam kasih karunia-Nya tidak ada cara lain. Hanya Yesus dan hanya Yesus saja yang dapat ditinggikan, dimuliakan, dan di dalamnya kita diselamatkan. Itulah kasih karunia Kristus secara sederhana.